kami dari kelompok 3 ingin memberikan informasi tentang inovasi organisasi. Baiklah, berikut adalah penjelasan tentang inovasi organisasi. Pengertian inovasi organisasi. Inovasi adalah kemampuan dalam menerapkan kreativitas untuk dapat memecahkan masalah dan peluang meningkatkan kesejahteraan kehidupan baik individu maupun dalam organisasi. Tujuan dari inovasi adalah untuk menciptakan nilai bisnis dengan mengembangkan ide menjadi kenyataan yang berharga. Perubahan lingkungan yang dihadapi perusahaan memberikan kesempatan untuk menciptakan peluang baru dan berbeda melalui inovasi sistematik yang memerlukan perubahan secara terorganisir dan terarah sehingga memiliki kesempatan untuk menciptakan inovasi baik dalam ekonomi maupun sosial. Inovasi sebagai sesuatu ide yang baru yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan ketika sumber-sumber perusahaan merupakan sesuatu yang unik, berharga, serta sulit untuk ditiru. Maka perusahaan yang telah mempertahankan kondisinya menjadi perusahaan yang mampu bersaing terhadap para kompetitor. Manfaat dan tujuan inovasi dalam suatu organisasi. Pada dasarnya, manfaat dari inovasi adalah untuk meningkatkan fungsi dari penggunaan suatu produk atau sumber daya sehingga orang dapat lebih banyak manfaat. Inovasi terjadi di berbagai bidang kehidupan, mulai dari dunia, bisnis, pendidikan, komunikasi, dan sebagainya. Inovasi dilakukan disebabkan karena ada tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh manusia. Berikut ini adalah tujuan inovasi, di antaranya adalah 1. Meningkatkan kualitas, 2. Mengurangi biaya, 3. Menciptakan pasar baru, 4. Memperluas jangkauan produk, 5. Mengganti produk atau layanan, 6. Mengurangi konsumsi energi. Jenis-jenis inovasi. Inovasi bukan hanya menyangkut penciptaan suatu produk, melainkan inovasi dapat dilakukan pada berbagai aspek, yaitu proses, metode, struktur organisasi, hubungan, strategi, pola pikir, dan pelayanan. Berikut jenis inovasi. Yang pertama, inovasi proses. Yang kedua, inovasi metode. Yang ketiga, inovasi struktur organisasi. Yang keempat, inovasi hubungan. Yang kelima, inovasi strategi. Yang keenam, inovasi pola pikir. Yang ketujuh, inovasi produk. Dan yang terakhir adalah inovasi pelayanan. Tahap-tahap proses inovasi dalam organisasi. 1. Tahap inisiasi atau permulaan, yaitu kegiatan pengumpulan informasi, konseptualisasi, dan perencanaan untuk menerima inovasi. Semuanya diarahkan untuk membuat keputusan menerima inovasi. 2. Agenda setting. Semua permasalahan umum organisasi dirumuskan guna menentukan kebutuhan inovasi. Dan diadakan studi lingkungan untuk menentukan nilai potensial inovasi bagi organisasi. 3. Penyesuaian. Diadakan penyesuaian antara masalah organisasi dengan inovasi yang akan digunakan. Kemudian direncanakan dan dibuat desain penerapan inovasi yang sudah sesuai dengan masalah yang dihadapi, yaitu ada tahap implementasi ataupun strukturalisasi. Yang keempat itu klarifikasi, hubungan antara inovasi dan organisasi yang dirumuskan dengan sejelas-jelasnya, sehingga inovasi benar-benar dapat diterapkan sesuai yang diharapkan. 5. Rutinisasi. Inovasi kemungkinan telah kehilangan sebagian identitasnya dan menjadi bagian dari kegiatan rutin organisasi. Kegiatan yang baru setelah inovasi tersebut. Contoh studi kasus inovasi organisasi, yaitu terdapat pada PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia memiliki inovasi dan kreativitas, yaitu melakukan revolusi pelayanan KRL Jabodetabek menggunakan tiket elektronik, sehingga mempercepat layanan, menghilangkan penumpang tanpa tiket, dan ujungnya meningkatkan jumlah penumpang yang bisa diangkut. Memberlakukan reservasi online tiket kereta api jarak jauh
untuk menghapus percaloan, melakukan transformasi manajemen kereta api komuter lain dan jarak jauh untuk meningkatkan layanan, memberlakukan sistem check-in dan boarding pass bagi para penumpang kereta api jarak jauh yang telah membeli tiket secara online, menyediakan e-kios, yaitu mesin untuk pemesanan tiket secara mandiri tanpa harus mengantri di loket, melakukan pembenahan di setiap stasiun, baik bangunan fisik maupun manajemen untuk meningkatkan pelayanan, asinisasi seluruh kereta api ekonomi, dan larangan merokok di stasiun dan di dalam kereta api. Kesimpulan, suatu organisasi agar bisa bersaing dengan perusahaan lain, maka perlu melakukan inovasi secara terus-menerus dalam berbagai aspek, baik produk, layanan, proses kerja, metode, maupun yang lainnya. Salah satu modal untuk melakukan inovasi adalah adanya kreativitas. Keterkaitan antara keduanya, yaitu kreativitas merupakan pengembangan ide-ide baru, sedangkan inovasi adalah proses penerapan ide-ide tersebut secara aktual ke dalam praktek. Kreativitas merupakan interaksi antara potensi individu dengan lingkungan. Agar kreativitas berkembang di organisasi, maka ada beberapa upaya yang harus dilakukan, yaitu curah pendapat di dalam tim atau kelompok kerja, gaya kepemimpinan yang mendorong kreativitas dan mengembangkan kultur kreatif. Saran dari kami yaitu, bagi individu hendaknya melatih diri untuk mengembangkan kreativitas berdasarkan potensi diri. Bagi kelompok kerja, untuk membiasakan diri memberikan pendapat dengan yang lebih baik. Bagi pemimpin, hendaknya dapat mengubah gaya kepemimpinan, memungkinkan berkembangnya kreativitas, dan mengembangkan kultur atau budaya kreatif. Sekian video ini dari kami kelompok 3. Apabila video ini memiliki kekurangan, mohon dimaafkan. Silahkan di-share jika bermanfaat. Terima kasih.